Om Swastiastu, Mahardika Channel dimanapun kali ini sedang berada. Pada kesempatan ini kami sedang berada di sekretariat Semeton atau keluarga Pasedoh Jiwa yang berada di Lumintang. Berbahagia sekali kami di pagi hari ini, saat ini kami ditemani dan menghadap kepada Ide Pandita Empu Sitangka Jaya. Beliau adalah dari Geria Lawang Nuri. Beliau adalah di samping sebagai seorang pendeta, beliau juga memiliki kemampuan di bidang sejarah, baik itu babat, tutur, dan sebagainya. Pada kesempatan ini kami akan berbincang-bincang, berdiskusi tentang bagaimana beliau ketika melaksanakan Surya Sewana atau pemujaan kepada Tuhan, kepada Siwa, melakukan olah diri, yoga aksara, maupun bagaimana mengolah aksara dalam persiapan Nyuri Sewana dan melaksanakan upacara. Om Swastiastu Ratu. Om Swastiastu. Nggih, suksema Presiden Kecunduk Sarang Titiang saking Mahardika Channel. Pada kesempatan ini Ranisan Mangkin membeli bagan indik olah aksara di tatkala Ratu Nyuri Sewana utawi muput upacara perkara yatnya. Pertanyaan yang pertama niki wenten ring netizen, bagaimana seorang pendeta khususnya Ide Pandita Empu Ritat Kala mempersiapkan proses pelaksanaan yoga aksara, karena kami sebut yoga aksara Ritat Kala Nyuri Sewana dumun. Nggih, terus Ratu. Om Swastiastu. Kepada pemirsa Mahardika Channel, semoga semua berbahagia. Hari ini Ide sangat berbahagia, sekaligus juga agak khawatir untuk ikut berdiskusi mengenai yoga aksara. Karena bagaimanapun meskipun Ide seorang pendeta mungkin masih awam tentang yang namanya yoga aksara secara formal, tetapi sudah sering melakukan itu, mengolah aksara-aksara yang ada dalam tubuh khususnya, terutama dalam hal menyatukan aksara yang ada dalam tubuh kita dengan aksara-aksara yang ada di Buana Agung, dunia kosmik. Nah, itu sesungguhnya peran seorang pendeta. Tapi mari sebelum Ide berbicara lebih jauh tentang hal itu, Ide ingin membagi wawasan dengan para pemirsa tentang aksara. Apa itu aksara dan kenapa harus aksara? Dalam naskah-naskah yang siwastik banyak dikatakan Buana Agung ini tercipta karena aksara, dan Buana Alit juga tercipta dari aksara. Di sana juga dimuat secara utuh dengung dari Sang Maha Suci, Maha Sunya. Dalam aksara itu, Sang Yang Ongkara Purnama. Dari dengung Ongkara Purnama muncullah beberapa aksara. Ada 3 aksara yang terdengung itu, yaitu aksara Vriasta, Swalita, dan Mudri. Aksara Vriasta itu personikan sebagai aksara pengetahuan, weruh. Kemudian aksara Swalita adalah aksara kehidupan, sedangkan aksara Mudri adalah aksara perlina. Ini semua adalah sebuah gambaran-gambaran kosmik tentang aksara, sehingga para penekun tantra kuno, para luhur kita itu di Nusantara dan sekarang diwariskan di Bali itu sudah bergeser dari yoga fisik kepada yoga yang tidak kelihatan, yaitu yoga aksara. Kalau yoga fisik yang terlihat adalah gerakan-gerakan fisik, mungkin sekarang yang tren agak banyak yoga, ada sentral yoga, guru yoga, tapi itu berkutat pada kesehatan fisik. Sedangkan yoga aksara adalah yoga yang ke dalam. Yoga yang ke dalam artinya apa? Ada dikatakan tentang lontar tanpa tulis. Siapa itu? Apa itu lontar tanpa tulis? Nah, sepengetahuan Ide, lontar tanpa tulis itu adalah
lontar yang ada pada diri kita. Bahwa diri kita ini adalah susunan dari berbagai aksara. Banyak aksara yang ada dalam tubuh kita itu yang perlu digali. Sehingga ada kesimpulan dari sebuah naskah, seorang pendeta meskipun sudah dwijati, belum dikatakan dwija jika tidak mengetahui aksara dalam dirinya. Nah, itulah sebuah tuntutan berat kepada seorang pendeta untuk mengetahui aksara-aksara yang ada dalam dirinya. Aksara apa saja banyak sekali, dan mungkin dalam penekun kejawen ada aksara carakan, ya lihat. Aksara carakan itu mungkin yang dibalik sama dengan hana cerake. Aksara carakan. Nah, kembali kepada konsep, karena kita lahir dari aksara, dari kalaning pati, mantuk kesuna juga berbekal aksara. Nah, itu pengetahuan sementara dari ide tentang aksara. Nah, bagaimana kaitan dengan sekarang Nyudeswana? Nyudeswana itu Surya Sewana atau Nyurya Sewana adalah kewajiban dari seorang pendeta di Bali untuk mengadakan pemujaan kepada Iswara, Siwa sendiri dan juga kepada Raditya. Nika untuk pemurnian apa? Pemurnian Buana Agung dan Buana Alit. Karena dalam konteks Surya Sewana lah itu dimanunggalkan antara apa yang ada di Buana Alit dengan apa yang ada di Buana Agung. Oleh karena itu ada berbagai prosesi nanti dalam Surya Sewana itu sampai sebelum ngelingyang catur dasa siwa di kalaring muput. Ini sama prosesnya. Apakah Nyurya Sewana apa nanti dalam konteks muput, maka tahapan-tahapan ini harus dilalui. Dari bagaimana duduk, nah kemudian bagaimana mematangkan seorang pendeta agar bisa membuat tirta, ngarga tirta. Nah disinilah mulai Sang Brahmana menggabungkan antara yoga aksara, mudra dan mantra. Nah, itu di sementara yang pahami dalam konteks awal persiapan seorang sulgih untuk Nyurya Sewana. Terus manfaatnya Nabi nih ketika ada mudra, ada mantra dan lain sebagainya. Manfaat yang didapatkan dari seorang pendeta nih. Nah, begini. Jadi yoga aksara salah satu efek yoga aksara adalah kesidian. Ya, sidi. Sidi sakti. Ini lah efek yang akan nampak di awal ketika seorang sulinggih melakukan yoga aksara. Nah, dalam yoga aksara itu, dalam naskah Ganapati Tattwa disebutkan bahwa yang ada dalam tubuh sang pendeta atau manusia secara umum, Sang Hyang Siwatmo itu di mana berstana? Bagaimana memurnikan Sang Hyang Siwatmo dalam tubuh itu? Sebelum nanti sang pendeta bertugas menyucikan umat. Nah, maka diri sendirilah dulu disucikan. Ada dua sarana yang dipakai oleh sang pendeta untuk menyucikan dirinya, yaitu api dan air. Sehingga dalam Surya Sewana dan juga Muput itu, keduanya akan difungsikan secara bergiliran untuk menyucikan sang Brahmana. Yang pertama melakukan dagdik krana, yang kedua melaksanakan amerti krana. Nah, dagdik krana adalah membangkitkan api dalam tubuh masyarakat yang dalam teori disimpulkan dengan aksara ang. Di mana ang itu? Ang ada ring nabi dalam konsep cakra. Jadi kalau ang itu ada di antara kemaluan dan anus di bawah pusar. Di sana ada di Muladhara Cakra kalau Muladhara Cakra ya. Oh, okay. Ring nabi boleh. Yeah, nabi itu dalam berantara nabi. Yeah. Di sana ada kunda. Kundalini ya. Kunda tempat api niki. Yeah. Ya, kunda namanya. Ya, kunda ya. Kalau bangkit baru nanti Kundalini. Kundalini itu. Api yang bangkit nika namanya kundalini. Tapi dalam kunda inilah akan dibangkitkan. Bagaimana cara membangkitkan? Nah, di sana sang pendeta akan menggunakan pranayama, olah napas. Jadi ada semacam pengayatan, tetuak,
agar api ini bangkit, digunakanlah mantra. Jadi Sang Sulinggi akan menarik napasnya, kemudian dengan dalam hatinya misalkan aksara ang yang ditujukan kepada kunde ini, kemudian dilepas. Dibayangkanlah nanti api yang ada di kunde Sabda Loka di bumi ini naik dari bawah, kemudian bertemu di sini dalam kundanya manusia, kundanya Sang Brahmana. Ini yang berkobar nanti, berkobar naik. Dibayangkan api ini berkobar membakar semua klise, wigna, apapun yang ada kekotoran dalam pendekatan ini yang dibakar melalui api kunda ini. Dibakar, dibayangkanlah semua ini sudah terbakar, sudah menjadi abu. Nah, sekarang bagaimana caranya membersihkan agar api ini padam dan juga semua klise hanyut? Maka Sang Sulinggi akan melakukan amerti karana, menurunkan amerta dari Wiyomakasa, dari akasa. Ini dibayangkan dengan melakukan gerakan sangke mudra namanya, dari atas ke bawah. Dibayangkan ada sangke yang keluar air murni amerta itu. Nah, ini turun membasahi tubuh sang pendeta, maka api dalam tubuhnya akan padam, sedangkan semua akan hanyut. Api yang tadi membara dipadamkan dengan amerta ini. Nah, amerta turun dari akasa. Kalau kita di yoga disebut dari sahasrara, masuk sahasrara, ada dalam, cakra, dalam terus sampai ke konsep turun. aksara, dari aksara Jadi ada dua aksara yang dipadukan di sini, ang dan itu simbol akasa, bapak akasa, sedangkan ang adalah simbol pertiwi atau ibu pertiwi. Maka ini yang ditunggalkan oleh Sang Brahmana. Ada penunggalan sang yang ibu pertiwi dengan aksara ang, dengan bapak akasa dengan aksara di mana dipertemukan. Nah, secara teori nanti ang ini akan naik, ang dinaik menjadilah dia ongkara ngadeg. Ada di sini kira-kira di Adnya Cakra. Nah, kemudian dari atas diturunkan amerta menjadi ongkara sumungsang. Ongkara sumungsang. Pertemuan dua ongkara ini, ongkara ngadeg dan ongkara sumungsang, inilah yang menjadi kemudian amerta. Di sini kira-kira di windu. Di sini ada windu. Windu nika secara teori ada di otak. Nika adalah sebuah tunjung teratai yang ada yang mengatakan berdaun 4, kelopak 4, ada yang berkelopak 1000. Inilah pusat amerta sungguhnya. Nah, bagaimana sekarang konsepnya untuk membersihkan atma? Nah, setelah bertemu di sini, sudah menjadi amerta, dia antara ongkara ngadeg dan ongkara sumungsang menjadi ongkara, menjadi ongkara pernamu, menjadi amerta dia. Maka dia akan diturunkan secara yoga, secara pranayama, ada di dasarati. Anahata. Anahata secara sabda yoga itu. Anahata. Nah, diyakini disinilah sang yang sunyatma berstana di dasarati. Inilah disucikan dengan amerta yang turun dari atas. Nah, ketika ini sudah suci, sang yang atma diyakini sudah suci, maka Sang Sulinggi sudah menjadi lingga sungguhnya. Sudah tersucikan, bahkan sangat suci. Sehingga apapun yang dipegang oleh Sang Sulinggi itu, dia akan menjadi suci. Ke konsep seorang Brahmana. Jadi, sucikan diri dulu, baru mensucikan orang lain. Nah, apa yang pakai? Api dan air. Berarti akasa dan pertiwi. Nah, terus bagaimana konsep pertiwi dan akasa itu dikaitkan dengan lingga yoni? Lingga dan yoni. Kalau kita bicara lingga dan yoni, itulah konsep ruwa bineda yang akan menunggal. Yang cara Bali ini ada lesung dan lu.